Seni dan budaya merupakan hal pokok dalam menyalurkan berbagai macam keinginan dan ideologi terutama. Jadi hampir semua negara-negara maju itu menggunakan seni budaya dalam menyalurkan ideologinya gitu ya. Dan ini yang digunakan pada periode awal kemerdekaan Indonesia juga begitu ya. Oke. Jadi seni dan budaya itu merupakan penyaluran ideologi. Ideologi bisa ideologi perlawanan, ya, bisa ideologi gender, gitu. Dan itu bisa disalurkan berbagai macam, baik itu di media maupun di sekolah, gitu. Terutama di sekolah misalnya. Contoh misalnya di masa Bapak dulu sekolah ya waktu SD itu sering ada buku bacaan Bapak pergi ke sawah gitu ya. Oke, Ibu memasak di dapur. Gitu. Itu cara orde baru ya, orde baru dalam menyalurkan ideologi ya, melalui dengan pendidikan. Tentu sekarang sudah bergeser ya, karena di masa-masa penjajahan dan pasca kemerdekaan perempuan itu kebanyakan di rumah. Artinya pekerjaan itu dominasi laki-laki, maskulin itu ya, jadi lebih maskulin itu. Feminim itu nggak terlalu diperhatikan. Itu sebabnya mengapa di era Soeharto misalnya itu waria itu sangat diterima di masyarakat. Kalau di Bugis misalnya waria itu adalah satu gender, satu jenis kelamin yang tidak dipersoalkan, justru mendapat tempat tersendiri karena bisa merias, ya, bisa memasak, bahkan setiap pengantin itu pasti menggunakan waria. Itu keistimewaan tuh. Kalau dari sudut pandang seni, bahwa mereka diterima itu umumnya di Indonesia ya, juga begitu. Karena di masa Soeharto itu terlalu maskulin, terlalu kelaki-lakian. Bahkan dinobatkan sebagai bapak pembangunan. Maka ketika ada laki-laki yang memberikan perhatian pada feminisme, pada perempuan, maka itu diterima ya sebagai perlawanan ya. Itu sebagai perlawanan sebenarnya pada kekuasaan yang terlalu dominan pada maskulin itu. Keras dan lain-lainnya ya. Maka muncullah waria dan lain-lainnya, itu diterima oleh masyarakat. Itu sebenarnya bentuk perlawanan, sama dengan film-film horor. Film-film horor itu di Indonesia terutama ya, yang sangat terkenal sekali berbagai macam horor-horornya itu jangan hanya dilihat sebagai satu film ya, tapi itu suatu perlawanan di saat perempuan dibungkam untuk melakukan perlawanan. Di saat dominasi laki-laki di masa-masa Orde Baru misalnya, yang bagaimana perempuan banyak diskriminasi, adanya pemerkosaan massal, itu Anda baca bagaimana terjadinya pemberontakan PKI, kemudian yang dituduh sebagai aliansi PKI, itu kan perempuan itu luar biasa ya, banyak mendapat perlawanan, banyak merasakan menjadi korban itu. Bagaimana dia disisa dan lain-lainnya. Nah, termasuk anak-anak pejabat yang semaunya saja memilih gadis-gadis yang cantik misalnya. Itu banyak kasus-kasus di Jogja, di Jakarta. Kalau anak pejabat itu nggak bisa ditindak tuh. Termasuk pembunuhan gadis cantik di jembatan si manis jembatan Ancol ya, yang menjadi satu judul film ya. Film di waktu saya kecil itu baik itu Susana misalnya, diperankan Susana atau si manis jembatan Ancol. Kalau masa dulu kita hanya melihat sebagai satu film, tapi ketika didalami ternyata itu ada satu perlawanan perempuan di mana di jembatan Ancol itu dikenal ada seorang gadis yang sangat cantik sekali, semua masyarakat mengaku itu, tapi itu menghilang, ternyata ditelusuri itu kasusnya diperkosa. Ya, sekian kali keluarganya melakukan kasus hukum ya, yang menuntut secara hukum itu sampai berapa lama pun tidak ada kejelasan tuh. Mereka dibungkam tuh. Jadi perempuan menjadi korban. Maka dibuatlah film horor. Bagaimana film horor itu adalah pembalasan si korban terhadap pelaku melalui dengan film.
Nah, itu salah satu gagasan ya dalam seni atau budaya, bahwa ideologi bisa dilancarkan melalui seni dan perlawanan bisa dilakukan melalui seni. Ya. Di saat kekuasaan, di saat keadilan mandek di tengah jalan, ya, tidak bisa menembus keadilan itu, maka orang bisa menggunakan itu. Ya. Jadi hampir lagu-lagu kebangsaan kita, bahkan Pancasila itu pun juga digali dari asas-asas kebudayaan Indonesia. Gitu. Tanpa melakukan pendekatan kebudayaan, Pancasila nggak mungkin lahir itu, karena bagi Bung Karno Pancasila itu merupakan sub-sub budaya kebudayaan Indonesia ya, intisari kebudayaan Indonesia diramu dalam 5 sila itu sendiri, maka itu adalah unsur kebudayaan. Nah, tetapi akhir-akhir ini generasi kita kurang diperdengarkan misalnya lagu-lagu nasional, mungkin kurang menarik ya. Maka sebagai manajemen dalam dunia seni dan budaya, maka itu mestinya dirasemen ulang supaya lebih menarik sesuai dengan kondisi generasi milenial, generasi Z, ya, generasi Alpha. Ya, tidak seperti masa lalu lagi. Di masa Anda kecil mungkin masih diperdengarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya lagu-lagu nasional itu ya. Sekarang kan guru-guru sekolah saja itu nyanyinya itu lagu-lagu di TikTok ya, bisa itu. Bahkan gurunya ikut joget-joget itu. Jadi bagaimana bisa ya ingin memberikan akhlak yang bagus misalnya. Padahal itu berhijab loh. Itu banyak sekali ya. Berhijab, berjoget-joget dan pakai baju ketat. Itu goyang TikTok ya, goyang di TikTok misalnya. Dan anak-anaknya meniru itu. Tadi kan materi mengatakan di waktu kecilnya kan sangat berbeda dengan hari ini ya. Waktu kecilnya kan bagaimana Anda diajarkan sopan santun, moral dan lain-lain. Sekarang sudah menghilang ya, sudah mulai mengikis, bahkan sangat terkikis itu. Nah, dulu karena sumber informasi kita hanya TV misalnya, telepon genggam belum begitu masif, WA tidak ada. Hari ini kan itu yang susah ya, karena setiap anak itu memiliki HP, bahkan belajar di HP. Anak kecil pun, bahkan yang baru lahir pun sudah diperdengarkan HP, nonton HP itu ya. Anak-anak kecil 1 tahun, 2 tahun itu sudah sangat dekat dengan HP. Jadi orang tuanya lah juga sangat berperan penting dalam mengedukasi anak, terutama juga di sekolah. Ya. Oke. Nah, itu ada perlawanan. Sama dengan begini, kita menyaksikan peperangan Israel dengan Palestina, ya. Israel dengan yang Hamas ya. Ada pengamat mengatakan bahwa intelijen mengatakan, atau bahkan pengamat intelijen mengatakan, yang selama ini Israel disebut sebagai intelijen nomor 1 di dunia, itu ternyata kecolongan itu. Maka itu propaganda dalam dunia film, bahwa superioritas selama ini tentang intelijen, tentang kekuatan pertempuran itu dimiliki Israel. Itu ternyata sekelas Hamas itu kecil sekali loh, lebih luas Jakarta daripada Hamas itu. Tapi bayangkan generasi-generasinya itu hebat-hebat itu, mampu meluluhlantahkan gedung-gedung tinggi di Israel itu. Maka pertanyaannya kemudian, sebelum serangan itu terjadi, mengapa tidak dicegah oleh intelijen yang dianggap sebagai intelijen terhebat di dunia? Nah, artinya selama ini kita dimanipulasi, kita dibohongi melalui dengan dunia film. Nah, Amerika dalam menancapkan kekuasaan dominasi di dunia itu kan menggunakan film perang ya. Hampir semua film perang itu kan semuanya dikuasai oleh Amerika. Oke. Peralatannya diperlihatkan, canggihannya. Padahal kan belum tentu itu terjadi, belum tentu itu ada, tapi melalui propaganda. Nah, setiap negara punya propaganda ya. Drakor kan juga beda ya. Dari Korea kan juga beda, bukan peperangan tuh. Romantis semua dan macam-macamnya itu. India memberikan juga cara seni yang berbeda gitu ya. Dan ada kemiripan di Indonesia misalnya. Nah, Indonesia memiliki cara tersendiri ya dalam menyalurkan suatu ideologi melalui dengan seni budaya. Oke, dan cerita-cerita rakyat itu dulu sangat sering diperdengarkan, diceritakan oleh guru-guru kita di sekolah, ataukah bacaan-bacaan di sekolah. Sekarang kan direvisi buku-buku itu gitu ya. Oke, mungkin karena kurang relevan. Ada yang anak rasional yang hari ini yang menganggap wah itu sudah tidak relevan misalnya. Ya, padahal itu sangat penting. Misalnya cerita Melingkundang Kundang ya, bagaimana kita nggak boleh durhaka loh sama orang tua gitu. Jadi dengan membaca si Melingkundang Kundang itu kan anak-anak kecil tanpa diceramahi pun di masjid, tanpa ikut pengajian pun dia udah paham. Ternyata kita nggak boleh berbuat
kasar kepada orang tua loh, nanti kamu dikutuk menjadi batu misalnya. Kayak gitu. Tapi ada yang mencoba merevisi itu ya, merevisi, ada namanya rekonstruksi seni budaya. Jadi ada suatu pementasan dibuat tempat yang gelap, ceritanya melingkundang. Jadi bagaimana di arasemen cerita itu, ketika dialog lah antara ibunya sama melingkundang membentak ibunya, dan ibunya mengatakan, maling, kukutuk kau jadi batu. Ya, pada saat itu lampunya mati ya, dimatikan lampunya. Ternyata pas dinyalakan lampunya, ibunya yang menjadi batu. Gitu, gitu kan. Nah, itu berubah ceritanya. Terus ditanya, kenapa sekarang sudah berubah ceritanya melingkundang? Dulu kan melingkundang jadi batu, sekarang ibunya jadi batu. Katanya cinta seorang ibu itu tiada tuntutan dan tiada menuntut balasan tuh. Itu namanya cinta yang sangat mendalam ya. Tidak mungkin seorang ibu mendoakan anaknya menjadi jelek gitu. Nah, itu kan rekonstruksi budaya ya. Bahwa budaya malingkundang itu bagi orang dulu itu sangat bagus, tapi bagi orang-orang yang rekonstruksi seni budaya mengatakan, wah itu tidak sesuai dengan harapan seorang ibu ya. Dan tidak sesuai dengan batin seorang ibu yang bagaimanapun kesalahan anaknya biasa tetap mendoakan jalan kebaikan. Itu kok malah anaknya dikutuk menjadi batu. Nah, itu kan bisa menjadi suatu rekonstruksi ya dalam seni budaya. Bisa di lagu-lagu, bisa di arasemen dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu yang tambahan ya untuk hari ini.